Halo, halo. Masuk Pak di saya. Kemarin volumenya diapain Pak Firman? FN plus. Kemarin volumenya diapain ya? FN itu diklik sambil tanda volume naiknya dinaikin, Bu. Oke, Zoya presentasi ya, silahkan. Jadi selamat pagi, Zoya. Jadi Anda sharing tentang sudah ngapain aja selama ini, silahkan. Oke, baik Pak, sebentar ya. Ini teman-temannya kamu yang lain tidak ada atau gimana? Ini Zoya. Pak, ini host disabled participant. Oh, sorry. Sudah? Oke, sebentar ya. Pak, apa ini harus on cam atau bisa off cam, Pak? Permisi. Halo. Pak Heri. Silahkan kalau mau ambil. Boleh off cam ya? Sudah ada? Ya, sudah. Sudah kelihatan. Silahkan. Baik, sebentar. Saya presentasi pakai bahasa Inggris sesuai dengan presentasi PowerPoint saya ya. Terserah, up to you. You can present in English or you prefer Indonesia, it's okay. Okay, so good morning, Pak Heri, my friends and host. So today I'm going to present a little about the 3 months I've been working on my company called Voted. And before I start presenting about what I do, so I'm going to present what Voted actually is and what the company is really all about. The table of content is first, brand overview, second, product overview, third is lookbook, and the fourth is the contact person. So before we dig, I'm going to explain about the brand overview. So what Voted really is. Voted is, their specialty is in socks, in creating socks. It's a clothing brand. And Voted is brand established by 2 founders, an artist and an architect. Its design and durability played crucial role in creating each pair, and it really means representation of timeless style, sophistication, and global standards in making socks. So their socks are really, really good. It's because it is imported by the finest cotton, lyocell, pro model, and few other secret ingredients to ensure that their socks will stand the test of time. And before they launch their products, they spend months testing their socks in utmost tough conditions like gym, hiking, biking, jogging, and put them into countless washing cycles that make a perfect knit. So like their socks are not only focused on like sports like gym, hiking, biking, joggings, they also focus on like fashion socks that are bright and maybe used in like for sophistication. So their advanced knitting technology enables them to program complex patterns like feeding multiple yarn colors into each knitted line at the same time. So next. So before move to product overview, would you please to present the logo or anything? Oh, this is the logo of the Voted, like V and an exclamation mark. All right. Okay. Next, we're going to with the product view, so you can see what Voted socks are really is. So these are the samples of the socks. As you can see, it's usually bright colored because it's designed for like sports, like gym and hiking. Like hiking, especially, in hiking, most people usually use bright socks for like safety and
just for safety. So we produce mostly bright colored socks. Okay, next. Why bright? Are bright Why? because for example, like hiking. Hiking, they usually use bright socks. It's because for example, if like ankle or something, they can like they can notice it faster because, or just like walking into muds and jurang gitu Pak. I Kayak see, lebih understand. Okay. ya lebih bagus socks, bright socks. These are the details of the socks. These are the logo, if you want to know, the V and the exclamation mark. Okay, next. These are the lookbook. This is if worn by the models. For fashion, usually for fashion. These are for fashion. What are you doing actually over there? After this, I will explain what I've been doing. I'm just gonna explain a little for the background of Voted first before I start into detail of what I'm doing there. Okay. Next, okay, I'm just gonna. How many model actually? A lot. Depends on every week we have like 2 or 3 models for our Instagram and for the brand image. Okay. Udah masuk belum, Pak? Sudah. Udah ke share screen? Not yet. Are you sharing the screen? Yes. Udah belum? Alright. Udah. Okay. Okay. So now I'm going to start my experience in Voted, which is the company of my internship. So first, I'm gonna explain my team first. There's Tom. Tom is the owner. Anga is the creative director. Kevin is the manager. Bernard is the in-house photographer. Dio, Irza, and Estra is the helpers. And me, I am the KOL manager, in-house model, and the helper. So I'm gonna explain. Before go to the training, how do you know? How do you know Tom, Anga, and others? How do I know them? Yeah. I first know them because before I start my intern, we had a meeting and we introduced ourselves. I'm like it's an interview before, like, so they introduce themselves. Where did you meet? Where the first time did you meet in their office in Jakarta. So you came to visit the office? Yes. Before the things, do you know already those guys? Not really, but. So you just approached the office without any. My friend knows. Okay. Yeah, my friend knows someone there. Okay, you got reference. Yeah. Yes. You got reference from friends. Okay. Yes. Okay. So I'm gonna spend my first 2 weeks of training. So first, I learned about Voted. I learned about how Voted works and learned how Voted develops and learn Voted targets. So where is it? Where is it Voted? Voted is in Jakarta and Bandung and Bali. Right now, I'm in Bali. Okay. Which the address? Can you show the address? The address, I think. Tadi Which ada address deh, Pak. you? Ya, sekarang Anda di mana? Posisi Anda di mana? Oh, which part of Bali? Right now I'm in Kerobokan, but the store is in Canggu. Kerobokan is in Seminyak, near Seminyak. Yes. You're in the workshop in Kerobokan, but the store in store in Canggu. Yes. Okay. Okay. Maaf, saya sebentar ya. Alright.
My phone. Pak? Hello? Halo? Okay. Yes. Okay. So now, this is a little video about an event that we made, a collaboration of Voted and Busboy, an influencer. So we're gonna. This is the influencer, the blue guy shirt. This is in Bali or in Jakarta? This is in Jakarta. All right. Okay. Okay, so I'm gonna explain about this event a little, about what I do in this event. So after 2 weeks of training on how to be in this team, on understanding about the products and so on, Tom and Kevin trusted me to handle one of its collaboration launching in Pondok Indah Mall 2 Jakarta. So it's in Pondok Indah Mall 2 Jakarta in the second floor. So Voted collaborated with a singer influencer called Busboy. Busboy was the guy in the blue shirt. And the launching was held in 707 store on 19th March. And me and the team started going to meetings and starts to prepare for the things needed. I handled the guest list, invitations, reach out to customers, handle registrations, the documents, and also help with the social media to attract customers. I also made contents and gave ideas on how to make this launching interesting. I gave some ideas of influencers who are worth inviting that can benefit Voted. Can you show something? All right. Oh. Yeah. What did you learn from that activity? I learned a lot. I learned how it's not easy to just it's not easy to work. It's not easy to build customers. It's not easy to build a brand image like that. So I also how many do you prepare the event? Like 2 weeks, I think, a week and a half. Okay. So but launching was a huge success. I can say that. During the 2 weeks, what did you do? Which one of your there's a lot of things that need to do, right? Yeah, I went. And then I went which to part meetings. of your role? I usually just like my main role is to handle the KOL. KOL is like the influencers who should come to the event. So they entrusted me with that. So I list all of. So are you the one who hired the influencer? Yes. I was the one who are inviting them and meetings, go to meetings with the influencers. I do that. Yes. Is it okay to share how much you spend for the influencer? It depends. Like for the mega influencers are the followers who have like 500K and above. They usually have like for coming, they receive like 5 million for just coming into the store and post it in the social media. For like just the mix. It is because the exposure that we have from them is much doubled and tripled after they post us, and we made it into the news for Trans TV. We made it there because of the influencers who came. How many influencers that you hired? I hired about like 40 influencers.
and 14, 40 or 14? 40. 40, my goodness. It's a lot. Yes, that's a lot. Yeah, I know. But like mostly we don't pay them. Mostly we don't pay them because Oh, when they come to the store, they receive also like apa ya? They receive kayak apa ya, Pak? Kalau mereka Research datang shop? tuh kayak Outputnya gitu. mereka dapat ini social apa ya? Network. Karena kan banyak social network. Karena mereka You, di you sana itu juga banyak influencers tuh. Jadi kayak see. kalau kita bilang, oh ya kita datang dong ke store ini, soalnya juga banyak influencers datang, ada ini, ada ini. Jadi mereka juga datang. Ya, How many of them that you have to spend? only like about 10 people that we spend on. Yeah. Spend just 5 10. How do you find them? Just in Jakarta, I like to like hang out with people, so I know a lot of influencers. So it's kind of my job. It's easy to just invite influencers. And Busboy is also an influencer, so people would just come to see him. It's easy. Have you ever invited them before? Have you ever worked with them before? No, I haven't. This is my first time. Okay. So you hired 10 influencer and then the rest 30 And the rest just come. Okay. Just come willingly, yeah. Those 10, how do you choose them? It depends on. First, it depends on. Who is the one who make decisions? Tom, the owner. Tom. So are you offering the list of the name? Yes. I made a proposal about like the list of the influencers who we should hire and their cost, and Tom will decide who should they. Initially, how many influencers that you offered to Tom? I offered like 15, and he approved 10 of them. All right. Okay. What the criteria that's the criteria is because this is the launching of collaboration with Busboy. So Tom and Anga told me the criteria have to be similar to Busboy. Like example, Busboy uses street fashion, and I should invite influencers who also have the same style with Busboy. Next, the criteria is also like the engagement of their Instagram, their social media have to be high. Like it's useless if they have like 500k followers, but their engagement is only like 2,000 4,000 likes. So I have to like dig deep into their engagement. All right. Yes. At the previous internship, you also hired some influencer. Yes. Are they the same influencer? No. In my past internship, it's different criteria. In my past internship, my criteria is people who like to party. I think because like party. Yes. Previous one is party. Yeah. This one is more to fashion. Of fashion. Okay, it's different. Yes. Yeah, party and fashion. Different. All right. Okay. Yes. You ready, Jason? Okay. Atau dari tempat saya. Okay. Are we done? Any more question from Bu Josie maybe? Or Jason maybe want to ask something? I think it's very interesting ya, tapi so far enggak ada sih Pak kalau dari saya. Tapi ini mungkin bahan yang akan menarik kalau bagi saya. Because our presenter next is Jason is a influencer as well. So you can stay or leave, it's up to you. Yeah. Okay, Jason, you ready? Okay. Thank you so much, Pak, Bu. Thank you. Yeah. Jason, please. Can I leave or should I just stay? Up to you. You want to stay to take a look at the Jason or? Zoya nanti bahannya dibantu kirim ya. Oh iya ya, baik Bu. Ya saya pergi soalnya saya harus quality control ke store. Oh iya. Terima kasih Bu. Kirim email ya. Teman-teman. Bye. Ya, bye. Ini.
Then we go back to bahasa. Welcome. Bahasa, silakan Pici. Ya, masuk. Suaranya Silakan. ya. Terima kasih Pak Heri sama Bu Josi buat kesempatannya. Saya Patricia Jason dan di sesi Kaliko yang sebenarnya toko saya ini sudah buka sejak 2018 melalui online dan barusan saja kemarin di 2022 bulan November akhirnya saya grand opening di Pakuwon Trade Center Mall Surabaya. Nah, di sini Tokopedia.co ini bergerak di bidang jasa cuci sepatu dan tokonya sama persis seperti yang ada di gambar ini, di layout desain ini, dan memiliki tagline Get Your Shoes Back Like New. Saat pertama kali saya ingin membuka jasa cuci sepatu ini, di 2018, tepatnya saya waktu itu masih sekolah, saat itu masih SMA, saya melihat permasalahan itu banyak sekali teman-teman saya yang ingin merawat sepatunya, namun tidak sempat datang ke store untuk cuci sepatu, lalu juga takut sepatu akan jadi rusak karena tren fashion, tren sneakers waktu 2017-18 itu sudah mulai booming, dimulai dari sepatu Adidas Ultra Boost, mungkin terus habis itu ada mungkin dari sepatu Nike, Jordan, seperti itu. Dan di situ saya melihat banyak sekali teman saya yang ingin cuci sepatu namun juga tidak sempat, dan akhirnya saya memberikan solusi dengan membuka jasa cuci sepatu dengan free antar jemput. Pada saat itu benar-benar se-Surabaya. Namun saat ini setelah saya buka jasa di Pakuwon Trade Center Mall, saya memiliki solusi itu antar atau jemput saja, karena kami juga memiliki radius dan keterbatasan sumber daya manusia. Sementara ini staf kami masih ada 2 orang, tapi kami juga masih tetap bisa melayani free antar atau jemput se-Surabaya ini dengan radius maksimal 5 km, dan selebihnya kami memberikan ongkir yang masih cukup terjangkau di angka sekitar 10.000 sampai dengan 20.000-an untuk wilayah Surabaya. Dan lalu kami juga memberikan solusi untuk beberapa customer yang biasanya takut sepatu akan menjadi rusak atau mungkin tidak tahu harus diapakan sneakersnya. Kami memberikan pelayanan repair sepatu bergaransi untuk sepatu yang ingin dijahit, ingin di reglue atau lem, dan juga kami di sini juga memberikan free konsultasi jika ada customer yang ingin tanya-tanya melalui direct message Instagram atau mungkin melalui WhatsApp toko, atau mungkin juga bisa melalui langsung di datang ke store-nya Tokopedia di Pakuwon Trade Center Mall. Untuk market dari Tokopedia.co ini sendiri, jika dilihat di 2022 ya sebenarnya di tahun lalu, pada zaman COVID masih ya mulai reda sih, dan ini kita lihat di angka 375.000 masyarakat atau 14% masyarakat Surabaya itu setiap minggunya itu datang ke Pakuwon Trade Center ini. Jadi setiap minggu itu cukup ramai. Namun kalau misalkan dilihat kondisi saat ini,
saat sudah masuki masa endemi, dilihat masyarakat yang datang ke Pakuan Trade Center setiap minggunya itu, jika saya lihat bisa lebih dari ini mungkin, sekitar Pakuan Mall setiap minggunya, karena cukup ramai sih, apalagi Pakuan Mall ini terkenal dengan mall terbesar di Indonesia dan juga banyak sekali event-event besar yang ada di mall ini. Jadi untuk customer yang datang ke toko, persentasenya juga semakin tinggi dengan adanya brand awareness dari Pakuan Mall yang baik ini. Kenapa milih di Pakuan? Kenapa milih di Tunjungan? Kalau misalkan dari segi kenapanya itu dilihat dari harga dan juga sih Pak, sementara ini ya. Kalau dilihat apa ya, pengguna sneakersnya. Jadi kebetulan PJ ini sebelum buka di Pakuan Mall ini suka banget jalan-jalannya itu di mall. Jadi bukan tipikal orang yang kalau nongkrong itu mungkin di coffee shop atau mungkin di Starbucks aja kumpul, tapi tipikal anak yang suka jalan-jalan di mall. Nah, waktu itu ya, waktu itu PJ juga mantau ngeliat di Tunjungan, di Galaxy Mall, di mana-mana itu kalau misalkan apa ya, kalau dilihat-lihat orang-orang itu menggunakan sneakers. Karena iya bisa dibilang karena mallnya itu besar, jadi orang pasti nyamannya biasanya menggunakan sneakers, terus juga nggak bisa dipungkiri buat ya Pak, buat orang berani keluar uangnya itu Pak. Kalau dilihat itu dari masyarakatnya itu, kalau di Surabaya Barat itu lebih berani keluar uang tanpa terlalu berpikir panjang. Sedangkan kalau misalkan di Tunjungan Plaza itu mungkin sekedar lewat, ya mungkin ramai memang, lebih ramai pengunjung iya, tapi untuk berani untuk membayar apa namanya, datang ke mall untuk cuci sepatu itu namanya masih belum. Soalnya dari beberapa tahun terakhir itu sempat ada 2 sampai 3 store jasa cuci sepatu di Tunjungan Plaza yang PJ pantau. Mereka saat ini sudah nggak bertahan lagi. Jadi nggak ada yang bisa stay lama gitu Pak. Terus kalau di Surabaya Timur, di Galaxy Mall tidak tersedia stand atau store yang kecil. Jadi jika dilihat juga Galaxy Mall ini cukup apa ya, modal untuk buka store pertama di sana itu cukup besar karena nggak ada store yang kecil dan juga lokasinya bagus, karena di lokasi bagus dan store apa yang sebenarnya PJ butuhkan nggak segitu besar itu dengan modalnya itu masih belum apa ya, masih next masih harusnya bisa masuk ke sana. Soon harusnya gitu Pak. Terus untuk bisnis model di sini PJ mengharapkan penjualannya dari jasa cuci sepatu, untuk jasa cuci sepatu di angka 70 sampai 80%. Terus mungkin 10%-nya bisa diambil dari repaint dan reparasi sepatu, dan juga 5%-nya dari penjualan sneakers autentik dan juga aparel lokal brand. Jadi ada juga jualan. ya, jadi di Tokopedia.co ini selain kita jual jasa cuci sepatu, kita juga terima untuk cuci tas, cuci topi, terus juga terima repaint atau pengecatan sepatu yang mungkin biasanya sudah menguning, ingin dikembalikan. Juga ada unyellowing sih sebenarnya, itu menggunakan obat. Terus juga kita juga bisa reparasi sepatu, namun sementara ini kita cuma menerima ganti sol, lem sepatu, hingga juga jahit sepatu. Nah, terus untuk jual sneakers ini kita mainnya di produk brand Nike. Kita jualnya kayak Nike Air Jordan, Nike Air Force, terus juga ada baru semua. Jadi semuanya itu PJ ngestok sendiri, ngambil dari retail store yang biasanya sekali rilis cepat habis itu Pak. Jadi yang limited, kalau ada rilis di beberapa store retail, di Nike Store itu biasanya PJ ambil. Dan sekarang kan kebetulan di Surabaya
ada Foot Locker store yang ada di Pakuwon Mall itu eh, udah kelasnya dunia sih. Jadi Foot Locker ini retail sneaker store yang ada di hampir seluruh dunia. Nah, kebetulan udah ada di Pakuwon Mall. Jadi PJ hampir selalu ke toko itu setiap datang ke toko. Jadi setiap minggu itu selalu nginceng-nginceng siapa tahu ada sneakers yang limited, itu langsung PJ ambil, PJ diemin, stoknya di sana habis baru PJ pajang untuk naikin market price-nya. Jadi mainnya anak sneakers itu kita nggak ngambil dari gudang atau mungkin ngambil dari pabrik. Jadi kita juga berani menjamin keautentikannya, berani menjamin originalitasnya karena kita ngambilnya langsung dari retail store yang resmi gitu. Terus tahu sepatu ini limited atau enggaknya kita juga bisa lihat dari market price yang ada di StockX. StockX itu websitenya US kalau nggak salah. Itu website sneakers terbesar yang bisa kita lihat mungkin sneakers ini sekarang harganya berapa sih kalau di US gitu. Jadi kita bisa kira-kira sepatu ini masih di bawah retail, berarti nggak laku karena retail di reseller store aja jualnya di bawah market seperti itu. Kita bisa lihatnya seperti itu. Ini tadi pendapatan terbesar dari cleaning ya? Dari cleaning, cuman jadi kayak sneaker sama apparel lokal brand ini sebenarnya cuman pemanis saja sih. Kita taruh setiap customer masuk kita selalu welcome-nya dan ngarahinnya jualannya ke shoes and bag cleaning, tapi memang ada banyak sih, setiap harinya selalu ada yang megang sneakers, megang apparel lokal brand. Jadi ada aja yang lihat-lihat. Jadi yang apparel lokal brand ini baju aja sih Pak. Jadi ada baju brandnya dari 2 teman saya yang sudah buat beberapa desain. Apa namanya? Namanya mereknya Brainwash sama Overdose. Jadi itu brand t-shirt oversize seperti itu Pak. Limited edition juga. Kalau dibilang limited enggak juga sih Pak. Jadi ya pemanis. Ya? Iya, yang limited yang satu aja. Yang baju kan karena mereka juga bisa tetap rilis meskipun habis restock maksudnya. Oke. Gitu. Kalau dari yang cleaning tadi paling dominan Nike ya. Kalau cleaning, cuci sepatu. Kalau cuci sepatu sebenarnya random, tapi karena bisa kelihatan trennya. ya kalau kelihatan tren sneakersnya kebanyakan memang masuk Nike sih Pak. Nike, tapi kalau misalkan biasanya ada bapak-bapak, ibu-ibu yang cuci sepatu itu biasanya itu Skechers biasanya. Kalau bapak-bapak Skechers, benar. Skechers. Terus kalau anak muda itu biasanya Nike, Adidas itu biasanya mintanya bukan cuci, biasanya udah masuk ke tahap repair sepatu. Nggak tahu, Adidas itu banyak sekali yang sepatunya rusak. Apa itu banyak banget Pak kendalanya di sepatu Adidas. Kalau Nike jarang ya? Nike jarang. Jarang. Karena Nike ini kan ada biasanya ada jahitannya yang di sepatunya. Jadi kayak udah ada bisa dibilang keawetannya itu lebih terjamin di Nike sih kalau dilihat-lihat. Kalau Adidas lem-leman saja dari pabriknya. Jadi kalau dilihat Nike emang lebih tahan. Banyak Adidas. Reparasi sepatu banyak Adidas. Kalau nyuci dominan Nike. Ada juga bapak-bapak. Skechers, ada juga. Bikin komunitasnya atau networknya atau pelanggan yang dia itu banyak. Untuk gimana kita relationship sama customer ini sebenarnya sementara ini kita hanya melalui broadcast WhatsApp. Terus jadi kita mengandalkan customer sih Pak, customer lama. Sebenarnya kita sudah ada fitur dari aplikasi kasir online yang memberikan promosi gratis ke 1.000 customer baru yang menggunakan SIM card Telkomsel. Jadi Telkomsel bekerja sama kasir online-nya kita. Namun kita masih belum pakai fitur itu karena masih sementara ini nunggu hari yang pas untuk kita broadcast. Gitu. Nah itu kita dapat sekali itu tapi masih belum kita pakai. Terus bisa di next, dan ini adalah skenario penjualan dari toko PJ saat sebelum
buka store di Pakuan Trade Center. Di sini bisa dilihat ada yang kita harapkan jika masuk ke penjualan tinggi, yaitu rata-rata penjualan per hari sekitar 20 sepatu, dan sedang di 10 sepatu, dan juga rendahnya di 5 sepatu. Di sini saya pukul nominalnya di angka 40 ribuan, karena kami memiliki berbagai treatment mulai dari fast clean, deep clean easy, dan juga deep clean hard, yaitu nominalnya 35.000, 40.000, dan juga 50.000. Saya ambil tengahnya, dan jika di jumlah dalam sebulan, jadi 20 sepatu dikali 40.000 dalam sebulannya 30 hari, itu ketemunya di angka 24 juta untuk omset tingginya. Terus untuk rendahnya di angka 12 juta, dan juga untuk rendahnya di angka 6 juta. Nah, untuk omset yang ini untuk omset target saat sebelum buka store. Namun jika dilihat dari sekarang, kita memasuki omset di angka sekitar 15 sampai 16 jutaan setiap bulannya. Dan dengan harapan next kita harus bisa masuk di angka 20 jutaan, karena pengeluaran dari biaya toko PJ ini sendiri sebenarnya juga cukup besar, dari staff, dari listrik, wifi, terus juga dari kita juga ada biaya sewa, service charge, itu semuanya jika dibagi ke dalam 2 tahun, kita sewanya 2 tahun di Pakuan Trade Center ini, itu kita memiliki target di sebulan itu minimal harus mengeluarkan biaya sekitar 9 juta per bulannya, 9 juta per bulannya. Kalau lihat dari trennya itu lagi naik gini apa udah mulai stabil? Jika dilihat saat ini masih di stabil. Kalau misal dilihat dari grand opening ya, dilihat dari grand opening ini cukup turun. Karena grand opening di bulan pertama itu kita omsetnya di 23 juta. Namun sempat di Februari itu omset kita di 12, itu terendahnya kita. Jadi itu masuk ke skenario penjualan sedang kita saat sebelum buka. Terus sisanya itu kita 15, 16, 18. Ada juga skenario terkait gimana skenario apa itu bisa. Iya, kita juga melihat hari raya apa itu juga kita lihat kayak Eksisinya biasanya bulan apa? untuk promo atau mungkin sesuatu kita target harus lebih banyak atau apa itu kita lihatnya dari tanggal merah biasanya, Pak. Jadi seperti hari Lebaran kemarin, atau mungkin kemarin ada Christmas, tahun baru, hari Valentine, itu kita adain promo sesuai dengan temanya. Jadi biasanya kayak Christmas kan identik dengan hijau dan merah, berarti kita promo untuk sepatu hijau dan merah. Jadi yang mau cuci bisa dapat diskon 50% atau apa, dan ya kita berani untuk kasih awareness itu. Putih. Ya kalau Valentine kemarin kita promosinya di sepatu couple. Jadi untuk sepatu cowok sama sepatu cewek, jadi ukuran 35 sampai 40 dan juga ukuran 41 sampai 46, jadi 2 sepatu ya langsung masukin ke toko, itu cuma bayar satu aja 50.000. Cuman promosi kita seperti itu. Kalau ini apa? Ada promo apa? Ini kita mau nganter. Oh, kirain mau ditunjukkan. Ini mau nganter, dan ini ya bisa sih, Pak. Ini untuk kebetulan kan ini punya teman saya sendiri, jadi mau antar langsung. Kirain mau ada promo apa? Ini hasil cucian. Kelihatan. Terus untuk marketing kita sementara ini memanfaatkan sosial media marketing. Namun ini ketiga influencer dan juga media ini adalah target kami ke depannya, di mana kami akan memperluas market dengan cara marketing online di influencer Mivia ini, karena dia merupakan seorang influencer fashion dan identik ke sneakers juga. Lalu untuk Evan Resto Asmoro identik dengan seorang penyanyi yang ya ini teman saya, namun dia juga pengguna sneakers, cukup bisa dibilang penggemar sneakers. Dan juga medianya saya menargetkan Info Surabaya, karena saya juga sudah mengenal
dari adminnya yaitu Koko Andi Gondowijaya. Beliau juga teman saya dan saya sudah mengetahui red card dari beberapa influencer ini dan menurut saya masih cukup bisa kami jangkau. Dan ini kami juga memanfaatkan influencer Stanley Howe, yaitu teman saya. Dan ini kemarin saya dapat bonus sih. Jadi sebenarnya kita kerjasama dengan Stanley Howe ini untuk promosinya ini sistem persenan. Jadi Stanley Howe memberikan kode promo ke audiensnya. Kami memberikan benefit ke Stanley Howe, yaitu setiap penjualan dari orang yang menggunakan kode promo ini, kita akan memberikan komisi sebesar 10% dari setiap penjualannya, seperti itu. Namun ini kemarin kita dapat bonus di upload di sosial media TikTok-nya Stanley Howe sendiri yang memiliki followers 7,7 juta di TikTok, seperti itu. Sempat di-post di Instagramnya juga, cuman Kalau PJ followernya berapa? kalau PJ di TikTok 230.000. Oke. Kalau di Instagram 18.700. Oke. Ya, seperti itu. Sekian dari PJ dan terima kasih, Pak. Terima kasih PJ. Ya. Jadi mau diperpanjang atau mau buka bisnis yang lain lagi atau gimana? Atau mau fokus ke sana? Diperpanjang atau mau buka bisnis yang lain lagi atau gimana? percaya kalau kita kami itu juga harusnya effortnya lumayan ya. Effortnya lumayan ya. Dan itu sepatu ada kontrol. Itu juga bisa sebenarnya. Dan itu tempat lain yang bercerita ini tapi berarti tempat lain yang sendiri kesal sama owner. Jadi dulu itu kan seperti obat sendiri kesal itu jadi sepatu itu kalau sama obat. Tata kali tidak dilakukan, jadi sepatu itu terus dia tata kali tidak dilakukan terus orang ini dia sebenarnya sih orang ini stocking saja kan itu pas itu cuma terus stocking dirasakan terus waktu sekarang tapi tidak bisa tapi di kelompoknya ini